Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Linda Novitasari, mahasiswi PPG Prajabatan IPA gelombang 1 tahun 2023 Universitas 11 Maret. Pada video ini, saya akan memaparkan aksi nyata mata kuliah pembelajaran berdiferensiasi topik 2 tentang aspek-aspek pembelajaran berdiferensiasi. Diawali dengan refleksi aksi nyata. Pertanyaan pertama, apakah Anda puas belajar pada topik ini dan mengapa? Iya, saya puas belajar pada topik ini. Saya menjadi paham bahwa pembelajaran berdiferensiasi tidak hanya berfokus pada produk pembelajaran. Lebih dari itu, diferensiasi pembelajaran didasarkan pada hasil pemetaan kebutuhan belajar peserta didik dan diberikan sesuai dengan kebutuhan belajar tersebut. Topik ini menjadi referensi bagi saya untuk menerapkan pembelajaran IPA yang berdiferensiasi sesuai dengan kebutuhan belajar peserta didik dan karakteristik materi pelajaran. Kemudian ide apa yang Anda dapatkan setelah belajar pada topik ini? Saya akan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi pada materi struktur bumi dan perkembangannya fase D kelas 8 dengan mempertimbangkan kebutuhan belajar peserta didik baik pada kemampuan awal maupun modalitas belajar. Kemudian bagaimana caranya supaya Anda dapat merealisasikannya? Yang pertama, saya akan menentukan aspek diferensiasi pada pembelajaran berdasarkan pemetaan kebutuhan belajar hasil asesmen diagnostik. Kemudian memberikan kebebasan pada peserta didik dalam asesmen sumatif berupa luaran model struktur bumi untuk mendemonstrasikan karyanya melalui berbagai platform media sosial dalam bentuk gambar atau infografis, video, dan sejenisnya sesuai minat masing-masing. Kemudian menginformasikan kepada peserta didik terkait indikator penilaian tiap luaran produk berdasarkan kriteria yang telah ditentukan. Lalu apa yang melatar belakanginya? Ide saya dilatar belakangi beberapa hal. Yang pertama, struktur bumi dan perkembangannya merupakan materi abstrak yang memerlukan visualisasi untuk memahaminya. Kemudian salah satu bentuk kriteria ketuntasan tujuan pembelajaran atau KKTP, materi struktur bumi dan perkembangannya adalah peserta didik mampu membuat model struktur bumi dengan menggunakan skala ketebalan dan perbandingan suhu yang tepat. Kemudian perlu adanya diferensiasi luaran pembelajaran yang dapat dipilih oleh peserta didik sehingga menciptakan lingkungan belajar yang nyaman dan berpihak pada peserta didik. Lalu apa tujuannya dari kegiatan tersebut? Ide kegiatan ini memiliki beberapa tujuan. Yang pertama, peserta didik memperoleh pembelajaran sesuai kebutuhan belajar masing-masing. Kemudian peserta didik dapat mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Peserta didik berpartisipasi aktif dalam pembelajaran, serta peserta didik mendapatkan kesempatan mengembangkan kemampuan berpikir kreatif dengan membuat produk yang kreatif pula. Lalu apa indikator keberhasilannya? Keberhasilan dari ide ini ditandai dengan beberapa indikator atau kriteria. Yang pertama, tercapainya tujuan pembelajaran. Kemudian peserta didik memperoleh pembelajaran sesuai kebutuhan belajar masing-masing. Peserta didik antusias mengikuti pembelajaran, ditunjukkan dengan adanya perasaan senang dalam belajar dan terlibat aktif selama kegiatan pembelajaran, serta peserta didik mampu membuat model struktur bumi dengan proporsi, ketebalan, dan warna yang sesuai, yang menggambarkan keadaan sesungguhnya. Lalu bagaimana langkahnya? Yang pertama, sebelum pembelajaran akan diawali dengan mengidentifikasi karakteristik peserta didik, kemudian melakukan asesmen diagnostik dan memetakan kebutuhan belajar peserta didik dari hasil asesmen diagnostik yang dilakukan, kemudian menyusun tujuan pembelajaran, menentukan asesmen yang akan digunakan, menentukan pendekatan, strategi, metode, dan media pembelajaran, serta merancang kegiatan pembelajaran. Kemudian pada saat pembelajaran,
Saya melaksanakan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik dengan pendekatan Teaching at the Right Level atau TRL dengan model Discovery Learning dengan metode diskusi untuk mewadahi kegiatan kolaborasi serta mendukung pengembangan kompetensi dan karakter peserta didik secara holistik dan melakukan asesmen formatif selama proses pembelajaran dan akhir kegiatan pembelajaran. Adapun langkah setelah pembelajaran, yang pertama, melakukan evaluasi terhadap hasil belajar dan proses pembelajaran, menerapkan diferensiasi produk pada asesmen sumatif dengan produk berupa model struktur bumi, di mana peserta didik dapat memilih bentuk dan jenis produknya sesuai minat dan kemampuan masing-masing, melakukan refleksi terkait apa yang sudah berhasil dan apa yang perlu diperbaiki, serta menentukan rencana tindak lanjut berdasarkan hasil refleksi. Demikianlah ulasan aksi nyata. Mata kuliah pembelajaran berdiferensiasi, topik aspek-aspek pembelajaran berdiferensiasi. Terima kasih telah menyimak dan semoga bermanfaat dan menginspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.